Meskipun saat ini klubnya Venezia tengah tampil jauh dari kata bagus dengan masih harus menempati posisi ke-19 klasmen Serie A sementara. Namun penampilan dari Djidjic sepertinya telah membuat banyak klub Serie A tertarik kepadanya. Tak tanggung-tanggung, Juventus, Torino hingga Milan baru-baru ini dilaporkan tertarik untuk merekrut Djidjic, di mana menurut laporan dari salah satu jurnalis Italia, Antonello Angelini, Juve tertarik pada J dengan Venezia telah mematok harga 20 juta euro. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sosok J ini begitu diminati oleh tim-tim top di Serie A? Kita akan ulas hal tersebut, termasuk nama-nama pemain timnas yang juga terbukti telah menarik minat klub top Eropa, seperti yang sudah diresmikan ketika Kevin Dix bergabung ke raksasa Jerman, Borussia Mönchengladbach. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend, I cannot speak. Dengan usianya yang baru menginjak 24 tahun, sosok Djidjic telah menjadi nama yang banyak dibicarakan di sepak bola Italia sebagai salah satu pemain belakang potensial Serie A. Padahal, musim ini adalah musim pertamanya bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Sebagai pengingat, J mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A pada 25 Agustus 2024. Di mana saat itu, dirinya berhasil membuat timnya Venezia bermain imbang tanpa gol melawan Fiorentina. Tak lama setelahnya, pada 14 Desember 2024, Djidjic kembali mampu mengukir tinta emas dengan mencetak gol di Serie A, di mana saat itu ia berhasil membuat gol ke gawang Juventus dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2. Penampilan dan konsistensi yang terus ia perlihatkan inilah yang sekali lagi membuat banyak klub besar di Italia mulai menempatkan namanya sebagai target buruan di bursa transfer pemain. Terbaru, Juventus bahkan disebutkan tertarik untuk mendatangkannya. Laporan dari jurnalis Italia yakni Antonello Angelini menyebut jika setelah gagal bernegosiasi untuk mendapatkan Kevin Danso, Juventus mengubah buruannya pada sosok Djidjic. Komunikasi pun telah dilakukan dengan Venezia, di mana tim pemilik J itu langsung mematok harga tinggi pada pemain asal Indonesia, yakni 20 juta euro yang setara dengan 330 miliar rupiah. Meski begitu, transfer ini tidak akan terjadi di bursa transfer musim dingin saat ini, karena di Serie A Italia, bursa transfer telah ditutup pada 31 Januari 2025, dan itu membuat transfer Djidjic hanya bisa dan mungkin terjadi di musim panas 2025 atau setelah musim ini berakhir. Tapi sekali lagi, ketertarikan dari tim seperti Juventus tentu telah menggambarkan betapa besar potensi dari Djidjic ini. Dengan usianya yang masih muda, pemain bertinggi 190 cm itu dinilai punya banyak atribut yang membuatnya nampak spesial. Mulai dari leadership, kematangan, hingga kemampuannya dalam berduel yang mengesankan. Bicara soal penampilan dari Djidjic, meski bermain di tim papan bawah seperti Venezia, J ini dinilai tampil dengan sangat baik. Itu terbukti dari bagaimana dirinya terus dipercaya Venezia untuk bermain reguler. 23 laga telah ia mainkan bersama Venezia, dengan 21 diantaranya sebagai pemain starter dan 2 gol telah ia buat. Ia bahkan terpilih sebagai kapten utama timnya Venezia saat baru-baru ini bermain menghadapi Udinese. Sekarang, lihatlah data statistiknya. Dari 10 laga yang ia mainkan terakhir, 5 kali ia mendapatkan rating hijau, dan 5 kali ratingnya kuning. Ini cukup bagus teman-teman, untuk pemain yang bermain di tim yang lebih sering kalah seperti Venezia. Maksudnya, kami pikir apa yang telah ditunjukkan Djidjic di musim ini menjelaskan kenapa tim-tim seperti Juventus, Torino, hingga Milan sempat dirumorkan tertarik untuk mendatangkannya. Ia benar-benar kuat, dan penyerang seperti Vlahovic jelas tahu gimana sulitnya mengalahkan Djidjic dalam duel one-on-one, di mana saat keduanya bertarung di Serie A beberapa waktu lalu, Vlahovic sempat terlibat perselisihan dengan Djidjic.
Menarik ya, jika pada akhirnya Cecis bisa gabung ke Juventus musim depan, bakal jadi teman baik kayaknya sama Vlahovic. Cavendish, bukti jika kualitas menarik klub top Eropa. Selain Cecis, pemain timnas Indonesia lain yang mampu mencuri perhatian klub top di Eropa adalah Cavendish, dan Kevin ini udah confirm ya. Bek berusia 28 tahun asal Indonesia itu telah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer dari FC Copenhagen. Kontraknya dengan klub Bundesliga tersebut akan dimulai pada 1 Juli 2025 dan berlangsung hingga 2030 atau kurang lebih selama 5 tahun. Ini membuktikan jika klub raksasa Bundesliga ini benar-benar percaya pada kualitas Cavendish. Seperti kita tahu, Dix ini merupakan defender yang dikenal sebagai pemain serba bisa, yang mampu bermain di berbagai posisi lini pertahanan, termasuk bek kanan dan juga bek tengah. Selama membela FC Copenhagen sendiri, Cavendish telah menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 150 penampilan lebih dan berhasil mencetak 20 gol serta 13 assist. Dia jelas bek yang sangat diandalkan Copenhagen, di mana sebuah kerugian besar saat pada akhirnya Copenhagen hanya bisa melihat Cavendish pergi dengan status bebas transfer. With a 5.5 whisper and scornful pink at times with corpse ox blood, I cannot prove my glory to you, only pray. Bintang-bintang timnas terus bersaing di Eropa. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia, saat ini banyak dari pemain timnas Indonesia benar-benar membanjiri pasar Eropa dengan persaingan yang menarik. Di Belanda saja, paling tidak ada 5 pemain yang terus bersaing dan tampil menonjol. Mulai dari Mads Hilger bersama FC Twente, Calvin Verdong di Nijmegen, Eliano di Zwolle, dan Tom Haye di Almere City. Selain tentu saja, ada Ivar Jenner yang bermain untuk Jong Utrecht. Sementara di Inggris, Nathan Joao masih coba untuk menembus skuad utama tim Swansea. Justin Abner di Wolverhampton Under 21 juga mulai kembali tampil reguler. Elkan Bagot yang sempat cedera kini mulai menunjukkan kualitasnya pasca sembuh. Hingga Marcelino dan Ole Romani yang tampil di Oxford United. Maksudnya, inilah menariknya timnas saat ini, saat skuadnya diisi oleh para pemain yang bersaing di kompetisi Eropa. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Pada akhirnya, kembali lagi bicara soal Cecis dan Venezia. Tim Venezia jelas tak akan melepas Jay begitu aja, tanpa dana transfer tinggi sesuai yang mereka inginkan. Kualitas Cecis terlalu bagus untuk dilepas begitu saja, dan kita masih akan menunggu apakah ada klub yang berani membayar Jay dengan nilai 20 juta euro musim depan. Namun yang pasti, saat ini Jay harus benar-benar memimpin Venezia untuk berusaha keluar dari jurang degradasi yang tak mudah. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.